Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPS. Kali ini kita belajar tentang interaksi sosial ya. Salah satu ciri manusia yaitu selalu hidup bersama manusia yang lainnya. Kehidupan manusia itu sejak lahir di dunia sampai akhir hayatnya itu akan terlibat langsung di dalam interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial yaitu karena memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan itu, manusia itu harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat yang lainnya. Bertemu seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama ataupun yang lainnya yang mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial yaitu bisa dibilang hubungan antara orang perorangan atau antar kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia yang lainnya. Di dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi itu harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak itu harus saling merespon. Jika yang satu orang itu bertanya, maka yang satunya lagi bisa menjawab. Jika dia diminta bantuan, dia akan membantu. Jika dia bermain, dia ikut bermain. Dengan itu, akan terjadi suatu interaksi sosial, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, baik itu secara individu maupun dengan suatu kelompok. Adapun suatu faktor untuk proses interaksi sosial, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu merupakan suatu proses seseorang itu mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seperti ada seorang anak perempuan itu sedang bermain masak-masakan karena dia melihat ibunya pada saat itu yang sedang memasak di dapur. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, ada seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan dengan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi yaitu merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang yang lainnya. Contohnya yaitu ada seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola, sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dia lakukan. Yang terakhir yaitu faktor simpati. Faktor simpati yaitu merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan, dialami, atau diderita orang lain itu. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang sedang tertimpa musibah, maka kita itu akan merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantu sebisanya kepada tetangga yang kena musibah tadi. Proses interaksi sosial itu akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi itu merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa ada keduanya, itu tidak akan bisa terjadi. Adapun ciri-ciri yang bisa dikatakan sebagai interaksi sosial yaitu apabila satu jumlah pelakunya itu lebih dari satu orang. Biasanya itu 2 ataupun lebih. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik antara satu orang dengan orang yang lainnya. 3, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4, yaitu adanya suatu tujuan tertentu. Adapun aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam berinteraksi, yaitu ada 3 jenis aturan. 1, aturan mengenai ruang, 2, aturan mengenai waktu, dan 3, aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Aturan mengenai ruang, di mana terjadinya interaksi sosial itu tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah,
yaitu berarti antara orang tua dengan anak atau anak dengan anak. Interaksi di sekolah, yaitu antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah ataupun guru dan karyawan. Interaksi di dalam masyarakat, yaitu antara teman sebaya dengan orang yang lebih tua, ataupun teman sebaya dengan teman sebaya yang lainnya. Aturan mengenai waktu, yaitu aturan yang mengenai kapan kita interaksi sosial itu terjadi. Misalnya interaksi sosial dulu dengan sekarang. Yang selanjutnya yaitu aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial itu, orang lain membaca perilaku diri kita selain dari kata-kata kita. Karena dalam interaksi itu juga tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang kita lakukan atau apa yang dia lakukan. Dengan menggunakan gerak ataupun sikap tubuh, seperti mengangkat bahu ataupun menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari ataupun mengangkat bahu dan lain sebagainya.